Pria itu adalah satpam baru di perusahaan ini. Saat bos datang, satpam pun menganggukkan kepalanya dan menyapanya. Selamat pagi, bos. Si bos yang baru melihat satpam itu pun menanyakan, siapa kamu? Sepertinya aku baru melihatmu di sini. Ternyata dia adalah anak dari satpam di sini karena ayahnya sedang di rumah sakit. Jadi dialah yang menggantikannya untuk sementara. Si bos pun bertanya tentang penyakit ayahnya. Ternyata ayahnya masuk rumah sakit karena ditabrak salah satu karyawan si bos. Tapi orang yang menabraknya tidak mau bertanggung jawab. Si bos pun menanyakan siapa nama orang itu. Karena satpam ini tidak mengetahui namanya, dia pun hanya berkata bahwa dia adalah seorang wanita yang mengaku adik dari manajer di sini. Si bos pun penasaran dengan wanita itu dan berniat menyelidikinya. Akhirnya satpam ini pun disuruh menemani ayahnya di rumah sakit. Sebaiknya sekarang kamu temani ayahmu di rumah sakit. Kamu tidak perlu khawatir masalah gaji dan biaya rumah sakit. Itu tanggung jawab perusahaan. Akhirnya pria ini pun pergi menemani ayahnya. Sementara si bos akan menyamar menjadi satpam untuk mencari tahu siapa wanita itu. Akhirnya wanita yang ditunggu-tunggu pun datang. Ternyata dia karyawan baru di sini dan adik dari sang manajer. Karena wanita ini belum tahu kalau dia adalah bosnya, wanita ini pun bertingkah sangat sombong dan menghina si bos. Ketika si bos menegurnya karena tidak mengenakan kartu karyawan, wanita ini pun langsung membentaknya. Dasar orang miskin, apa kamu tidak tahu siapa saya? Apa kamu mau dipecat? Si bos pun sangat kesal dengan wanita ini dan bertanya, memangnya siapa kamu berani-beraninya bertingkah seperti bos di sini? Dengan sombongnya wanita itu pun mengatakan kalau dia adalah adik kesayangan manajer di sini. Karena sudah sangat kesal, akhirnya si bos pun menelpon si manajer dan menyuruhnya agar segera turun menemuinya sekarang juga. Wanita ini pun langsung marah dan membanting handphone si bos. Siapa kamu berani-beraninya menyuruh-nyuruh kakakku? Dan ketika si bos menyuruhnya agar mengambil handphonenya, wanita ini malah semakin songong dan menginjak handphonenya. Si bos benar-benar dibuatnya naik darah. Dan saat itu, sekretaris si bos datang untuk melaporkan produk baru yang siap untuk dipasarkan. Wanita itu pun mulai terkejut ketika sekretaris itu memanggilnya bos. Apa? Kamu memanggilnya bos? Apakah kamu belum tahu? Beliau adalah bos perusahaan ini. Dan setelah mengetahui beliau adalah bosnya, wanita ini pun langsung berubah 180 derajat menjadi lemah lembut. Setelah manajernya datang, dengan tegas si bos pun menyuruhnya agar memecat adiknya yang sangat sombong itu. Tapi bukannya meminta maaf dan merendah atas perlakuan adiknya, manajer itu malah membelanya dan berkata, jika bos memecat adikku maka aku juga akan keluar. Dan bos pasti akan sangat rugi jika kehilangan orang sepertiku. Dengan tegas si bos pun berkata, itu lebih bagus karena jika kamu tidak keluar aku juga akan memecatmu. Di sinilah si bos memberi pelajaran bahwa seseorang tidak cukup hanya dengan prestasi dan kemampuannya, tapi terpenting adalah karakternya. Jangan pernah sombong dengan kekayaan dan jabatan yang dimiliki, karena pada akhirnya kesombongan hanyalah akan menyengsarakanmu.